Halo semuanya, selamat siang ya. Hari ini aku mau sedikit cepat ya, kembali lagi bersama CV di sini. Jadi kita pakai iPad aja dulu ya. Nah, jadi ada small update to you guys ya. Oke, nah jadi mungkin banyak yang bilang, hahaha, plan lu salah gitu kan. Oke, ya di sini aku mengakui ya plannya salah karena ya aku nggak tahu tiba-tiba kan spike kayak gitu ya kan. Nah, sesuai yang aku bilang kemarin, sebenarnya memang ada dua pola. Yang pertama, polanya adalah broadening wedge, dan yang kedua, polanya adalah breakdown dari support ya, support channelnya kayak gitu. Ya, sebenarnya aku juga sedang pasang long dan sudah take profit kemarin gitu kan. Nah, kenapa aku menargetkan 92.000 91.000 lagi? Karena di situ ada gap gitu. Di situ ada gap dan di situ ya aku bisa DCA lagi sebenarnya. Tapi ya udah cuan ya. Kalau kalian nggak percaya, bentar aku screenshotin dulu biar percaya ya kan. Nah, biar kelihatan lah, biar nanti kalian bilang ece-ece nih CV nih gitu kan. Nah, ini kita kasih bukti aja otentik gitu ya. Bentar guys. Oke, wait ya. Nah, sambil kita menunggu fotonya ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri jam berapa aku take profitnya ya. Ntar aku save dulu. Oke. Nah, aku share dulu guys, biar kelihatan guys. Ya, nanti kalian bilang ece-ece pula. Ya kan? Nah, kita lihat dulu nih chatnya. Nah, ya kan? Nah, ini di close-nya ini tadi jam 10.52 ya. Profitnya kurang lebih 181 dolar ya, opennya sekitar 1 hari 9 jam gitu. Ya, jadi kurang lebih ya 1 hari lebih lah. Nah, aku open di mana? Aku open di 94. Kenapa? Karena kemarin memang aku yakin dia bakal naik waktu di sini gitu. Aku yakin karena udah ada semacam hammer tapi nggak jadi malah membentuk hammer gitu ya. Kemudian dia merah dan tadi malam dia sempat breakdown gitu, sempat ke sini gitu. Ya memang salahnya adalah kita melakukan optimisasi bahwa ini adalah support gitu. Tapi memang benar support itu juga bisa jebol kapan aja, anytime support itu bisa terjebol ya. Tapi ternyata di sini respect dan masih membentuk order block gitu. Memang secara kalau dari liquidity map aku juga melihat banyak area di sekitar 92,7 dan bahkan aku yakin banget hari ini bakal dijemput dulu baru kemungkinan di hari Kamis atau Jumat atau Sabtu dia bakal naik kayak gitu. Tapi ternyata enggak, dia langsung ke atas duluan ke supply 4 jam gitu. Ya, kalian bisa lihat ini ada spike volume ya. Dan bahkan mungkin kalian banyak juga melihat plan yang lain akan OTW 90 atau 91 lagi. Ya ternyata ya invalid juga gitu. Sama, bukan aku menjelekan plan orang, enggak. Karena di sini aku udah gambar ya. Jadi aku punya referensi, oh orang ini kesekian, oh orang ini kesekian kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya sama-sama aja sih kalau misalkan naik. Tapi yang menjadi permasalahan, di sini kita lagi terbentur di supply 4 jamnya gitu. Ya takutnya ya udah dibawa kayak gini, udah pura-pura naik, dimanipulasi. Karena ini candlenya ini candle high volume banget, yang rentan banget sama manipulation gitu. Ya aku sih nggak masalah ya, kalau misalkan dia turun, dia naik lagi, ya tiap hari pun aku bisa profit gitu, meskipun nggak banyak gitu ya. Nah untuk main bot itu aku nggak banyak gitu, tapi ya seneng aku main di BTC gitu, tek 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 cuan, tek 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 cuan gitu ya. Nah cuman yang menjadi permasalahan di sini aku kan mau cari yang swingnya biar apa? Biar enak gitu ambil profitnya gitu. Karena ya sekali trading profit ya sekitar 150 plus sampai 200-an dolar itu sebenarnya kurang berasa. Tapi kalau nge-swing itu 400, 500, bahkan pernah 1.000 dolar satu kali profit ya dalam 2-3 hari itu enak gitu. Nah, tapi ya sama-sama kita melihat aja dulu ya. Karena di sini juga jujur aku nggak punya keoptimisan lagi terhadap tren ini ya. Apakah masih akan ke bawah? Gapnya masih di bawah soalnya ya. Gapnya masih di area 91 ribu di sini ya. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah dia lagi terbentur sama supply 4 jam gitu. Apakah dia hanya akan sekedar retest ya turun ke sini ya kan, baru lanjut ke 102 gitu ya, karena plan kita masih sama ya, sesuai yang kita bilang kemarin, plan kita masih tetap ke 102.000
gitu. Cuman untuk ke 102.000 itu perlu kocokan dulu, entah dia turun dulu, entah dia naik dulu baru turun, entah dia turun dulu baru naik, itu sama semua ya. Karena yang penting adalah bagaimana kita melihat tren itu sebagai sesuatu yang apa ya, yang normal gitu. Kalau menurut aku ini bukan tidak normal ya, ini normal. Kenapa? Karena dia mantul di supportnya. Ini hal yang normal dan hal yang sah-sah aja sebenarnya ya. Nah cuman ya kita kan spekulasi dia dijemput gap dulu ya, tapi memang nggak dikasih, ya udah itu doang sih, dan memang aku yang salah gitu. Ya setidaknya ya aku cuan, dan ya masih ada juga beberapa sinyal yang cuan gitu ya. Nah jadi menurut kalian gimana kira-kira market ini? Apakah dia masih akan OTW ke 91-92 atau dia akan lanjut langsung ke 102 ya, dengan menjebol supply 4 jam ini dan ngebreak kira-kira di atas berapa ini? Berapa ini guys? Di atas 90 berapa? 97.8 ya. Nah tadi sempat 97.6 kalau nggak salah ya, 97.7 ya. Kalian bisa lihat itu gila banget candlenya. Yang sebenarnya kalau misalnya aku take profit di 97.000 itu mungkin udah sekitar 230-an dolar. Tapi ya rezeki dipatok ayam, bangun telat ya kan. Nah itu jam berapa sih tadi tuh kenaikannya? Kenaikannya itu ya kalau misalnya di sini aja ya itu jam 8 dan di sini aja itu jam 9. Ya belum bangun guys ya. Ya kira-kira kayak gitu aja lah. Kita lihat dulu ya apa yang terjadi. Apakah dia retest? Harusnya sih retest ya. Harusnya dia retest baru dia bisa lanjut naik. Oke. Nah jadi saran aku kalau misalnya area ini nggak kejebol, kita cari area potensial long di sini. Apapun itu, mau BTC, altcoin atau apapun itu, untuk target ke 102. Tapi kalau misalnya dia balik lagi, dia udah pasti mengejar 92, 91. Oke. Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih nonton video ini. See you next video. Bye bye.